Episode 27. Malam harinya di rumah Sylvia di Bandung, Angga meminta izin untuk melamar Sylvia secara langsung kepada sang bapak Sylvia, dan ingin segera menentukan tanggal pernikahannya. Pak, mohon izin, Angga ingin melamar Sylvia pada bapak dan segera menentukan tanggal pernikahannya juga Pak. Saya sudah berumur dan putri saya Safira tidak mau dipisahkan dari Sylvia. Saya dan Sylvia tidak mau menimbulkan fitnah Pak, makanya saya ingin mensegerakan Pak biar tidak terjadi fitnah, ucap Angga. Pak Yadi mengangguk, kalau Bapak terserah kalian berdua Nak Angga, Bapak sudah merestui kalian, dan yang Nak Angga bilang memang benar, takutnya terjadi fitnah. Menurut Bapak lebih cepat lebih baik bila kalian sudah saling siap, ucap Pak Yadi. Iya Pak, kalau untuk urusan persiapan pernikahan Bapak dan Ibu gak usah khawatir, semua nanti diurus keluarga saya niatnya ingin melangsungkan pernikahan di Jakarta saja, tapi itu juga bila Bapak dan Ibu mengizinkan, mungkin kalau Bapak ingin di sini juga tidak apa-apa Pak, ucap Angga. Mau dimanapun yang penting sah Nak Angga, masalah tempat terserah Bapak, setuju-setuju saja. Ucap Pak Yadi. Angga ingin di Jakarta karena banyak kolega-kolega perusahaan yang mesti diundang, walaupun ini pernikahan kedua Angga, tapi ini pernikahan pertama Sylvia dan biar keluarga Angga menyiapkannya pernikahan juga dekat Pak. Tapi Angga juga berniat setelah pesta di Jakarta ingin mengadakan syukuran di sini biar teman, saudara dan tetangga di sini yang gak bisa ke Jakarta merasakan kebahagiaan kami, ucap Angga. Atur saja Nak Angga, Bapak ikut baiknya saja, ucap Pak Yadi, dan besok Angga mau pamit pulang Pak, pekerjaan di kantor sudah menunggu, nanti kalau semuanya sudah siap, Angga akan menjemput Bapak sekeluarga untuk ke Jakarta, ucap Angga. Iya Nak Angga, Bapak mengerti. Bapak hanya pesan titip Sylvia putri Bapak, semoga Nak Angga bisa menerima kekurangan dan kelebihannya, ucap Pak Yadi. Tak lama suara Sylvia memanggil mereka untuk makan malam. Pak, Mas Angga makan malamnya udah siap, ucap Sylvia dan diangguki Pak Yadi, dan Angga. Mereka makan dengan tenang. Setelah makan mereka berkumpul di depan TV sambil bercengkrama mengenai kepulangan mereka ke Jakarta. Bu, Pak Sylvia besok pamit pulang ya, kasihan Mas Angga pekerjaannya di kantor udah menunggu terus Safira udah harus sekolah, ucap Sylvia pada orang tuanya. Iya Nak Angga sudah pamit sama Bapak tadi, Bapak doakan yang terbaik untuk kalian dan semoga semua yang direncanakan dilancarkan oleh Allah SWT, ucap Pak Yadi. Dan untuk Nak Safira semoga gak kapok main ke rumah nenek sama kakek yang kecil ini ya, ucap Bu Sumi sambil memeluk Safira di pangkuannya. Gak nenek, Safira gak kapok, Safira betah asalkan bersama Momi Via, ucap Safira. Malam semakin larut, Pak Yadi dan Bu Sumi sudah masuk ke kamarnya untuk beristirahat, Safira pun sudah lelap tertidur di kamar Sylvia. Sedangkan Angga dan Sandi masih menonton TV sambil menemani Sylvia berkemas pakaiannya dan Safira. Sandi mengantuk dan duluan masuk ke kamarnya. Kak Sandi duluan ya, ucap Sandi pada Angga, karena Angga tidur di kamarnya. Iya San, kakak masih ingin menonton, ucap Angga. Sylvia masih merapihkan barang dan pakaian yang akan dibawa besok pulang ke Jakarta, biar besok pagi enggak repot membereskan tinggal berangkat, pikirnya. Mau aku bantu, ucap Angga mendekati Sylvia. Enggak usah Mas, udah mau selesai, ucap Sylvia gugup didekati Angga. Angga tiba-tiba memeluk Sylvia dari belakang yang sedang duduk lesehan di lantai sambil merapikan baju ke dalam koper. Ah Mas, Angga mau ngapain, ucap Sylvia kaget saat Angga memandangnya. Aku mau ngomong sama Bapak soal pernikahan kita, dan Bapak sudah merestuinya, jadi sebentar lagi kita akan menikah, ucap Angga. Mas sudah, jangan menatap saya, kita bukan muhrim, ucap Sylvia terbata-bata tak tahan dengan pandangan Angga. Ya karena Sylvia sudah mulai mencintainya, tapi Sylvia tidak tahu apa Angga sudah mencintainya atau belum, tapi perlakuan dan tindakan Angga padanya membuat Sylvia senang. Episode 28. Safira menangis mencari Sylvia, sontak membuat Angga melepaskan pelukannya. Setelah terlepas Sylvia langsung pergi menyusul Safira ke kamar,
Angga refleks mengikuti juga suara tangis sang anak di kamar Sylvia. "Mommy jangan tinggalkan Safira, Safira takut," ucap Safira memeluk erat Sylvia. "Mommy tidak akan meninggalkan Vira, Vira anak pintar dan soleha kesayangan papa dan mommy," ucap Sylvia. Angga ikut mengelus kepala Safira yang nyaman di pelukan Sylvia. "Vira mimpi mommy akan meninggalkan Vira," ucap Safira sesenggukan. "Mommy akan selalu di samping Vira, selalu menyayangi Vira sampai kapanpun," ucap Sylvia mencium pucuk kepala Safira. "Iya sayang, papa dan mommy akan selalu ada untuk Safira, itu hanya mimpi sayang, sekarang berdoa dulu baru bobo lagi," ucap Angga terus mengelus kepala Safira sambil terus memandang Sylvia yang terus mendekap Safira. "Mas Angga jangan menatapku terus ih," ucap Sylvia yang merasa risih terus ditatap Angga. "Emang gak boleh menatap calon istri sendiri," ucap Angga menggoda Sylvia. "Gak boleh lah mas, kita belum muhrim," ucap Sylvia sambil menidurkan Safira ke tempat tidur. "Jadi kalau udah muhrim, boleh dong," ucap Angga tambah menggoda Sylvia. "Ish terserah mas saja, sana mas cepat tidur biar besok gak terlambat pulang ke Jakarta," ucap Sylvia saat Angga keluar. "Namun, gak apa-apa terlambat, asal terus bersama kamu Via," ucap Angga menggoda. "Vira mau bobo sama papa dan mommy," ucap Safira memelas, membuat Angga dan Via saling menatap. Angga tersenyum dengan permintaan sang putri. "Iya boleh tapi nanti setelah mommy sama papa menikah, kalau sekarang belum boleh sayang," ucap Sylvia sambil mengelus punggung Satira. "Memangnya kenapa mommy?" ucap Safira lagi. "Karena belum sah jadi mommy sama papa belum bisa berdekatan, nanti menimbulkan fitnah dan dalam agama tidak dibolehkan sayang, tapi kalau mommy sama papa sudah menikah mau mommy dibawa kemanapun sama papaman," pada Safira. "Oh begitu, ya sudah papa cepat menikah dengan mommy Via, biar kita bisa bersama-sama selamanya," ucap Safira. Anak itu bukannya tidur malah terlihat segar. "Ya sudah anak papa bobo lagi, papa juga mau bobo di kamar Om Sandi, besok kita akan pulang ke Jakarta, Safira harus sekolah." "Oke," ucap Angga mencium kening Safira dan keluar pergi ke kamar Sandi. Safira kembali tertidur setelah Sylvia menceritakan dongeng. Sylvia ikut tertidur. Karena lelah dan sudah larut malam, esok paginya Sylvia membantu sang ibu memasak untuk sarapan. Sang ayah sengaja belum ke sawah karena Sylvia dan Angga akan pulang ke Jakarta. Angga setelah sholat subuh langsung membereskan barang bawaan dan merapikannya ke mobil dibantu Sandi sambil memanaskan mobilnya biar nanti tinggal berangkat. Sedangkan Safira masih tertidur pulas karena terbangun di malam hari. Saat Angga membereskan barang-barang ke mobil, banyak warga yang memperhatikan San berbisik, "Aduh ganteng banget ya," ucap ibu. "Sandi itu siapa ganteng banget? Pacarnya Neng Sylvia ya San," ucap ibu-ibu. "Muhun ibu-ibu iya Kak Angga calon caroge teh Sylvia," ucap Sandi. Ibu-ibu itu pergi sambil membicarakan beruntung Sylvia mempunyai calon suami yang tampan dan mapan. Kalau Angga malah bingung gak mengerti dengan bahasa Sunda. Sylvia datang memanggil Sandi dan Angga untuk sarapan. "Mas Angga, Sandi hayu sarapan dulu udah siap," ucap Sylvia. Angga dan Sandi langsung ke dalam, mereka pun sarapan bersama. Hingga suara Safira bangun tidur memanggil Sylvia. Saat Angga akan menyusul Satira namun ditahan Sylvia. "Biar Via aja mas, Mas Angga sarapan aja dulu," ucap Sylvia menahan Angga menyusul ke kamarnya dan menyuruhnya melanjutkan sarapan. Angga tertegun. Sylvia sangat mengutamakan putrinya dibanding dirinya sendiri. Angga semakin yakin pada Via untuk dijadikannya istri. "Oh sayang sudah bangun, ayo yang lain sedang sarapan, Vira mau sarapan dulu atau mandi dulu ya?" ucap Sylvia. "Mommy siapkan air hangat dulu baru Safira mandi." "Oke, sekarang Vira tunggu di depan, sambil menonton TV." Setelah Safira mandi, Sylvia langsung menyuapinya untuk sarapan agar tidak masuk angin di perjalanan. Angga sudah bersiap, ia terlihat sangat tampan tidak seperti seorang duda. Angga menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna hitam. Sylvia melongo menatap Angga yang baru keluar dari kamar Sandi.
Namun ia langsung tersadar dengan suara Safira, "Momi papa tampan sekali ya," ucap Safira. Angga tersenyum dengan pujian sang putri. "Iya sayang," ucap Sylvia sambil menyuapi Safira dan menghindar dari tatapan Angga yang menatapnya. Setelah selesai mereka semua langsung bersiap pulang dan berpamitan pada semuanya.